Hai teman-teman, sahabat-sahabat sukses, kembali lagi dengan saya Victor Chen. Salam sukses luar biasa dahsyat. Nah, channel ini Victor Chen Consultant adalah channel yang dengan sengaja saya buat untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi apa yang saya ketahui, barangkali bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam segala aplikasi dalam kehidupan Anda. So, pastikan Anda klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena di channel ini kita akan membahas banyak hal, tentunya bukan hanya sekedar positif, tetapi hal-hal yang bermanfaat. Oke, baik. Dalam video kali ini kita akan berbicara salah satu hal yang paling menarik teman-teman dalam dunia bisnis atau di sebuah organisasi atau perusahaan. Dan di video kali ini saya akan berbicara tentang fixed mindset leader, ya. Fixed mindset leader. Apakah fixed mindset leader itu? Nah, ini pertanyaannya. Nah, teman-teman, saya akan mengawali dengan sebuah kalimat yang memang saya yakini dan memang sering sekali saya katakan bahwa tidak ada organisasi ataupun perusahaan ataupun bisnis di dunia ini yang tidak bagus. Terlepas perusahaan itu mau skala kecil ataupun besar, saya percaya semua adalah bagus. Yang ada adalah perusahaan tersebut atau alias bisnis tersebut, organisasi tersebut tidak kelihatan bagus ataupun sebaliknya, bahkan kelihatan tidak menarik ataupun bahkan kelihatan jelek ya di mata orang-orang di sekeliling. Itu dikarenakan adalah siapa pemimpinnya, alias siapa leadernya. Ya, karena saya percaya, belief saya mengatakan bahwa organisasi bisa bertumbuh, perusahaan bisnis bisa bertumbuh, bahkan sebaliknya bisa hancur adalah tergantung siapa leadernya, siapa nahkodanya, siapa yang mengoperasikan organisasi bisnis tersebut. Namun, ironisnya adalah begini, ya, kata leader terkadang terlalu mudah untuk disematkan kepada orang-orang tertentu yang dalam tanda kutip sebenarnya mereka secara kapasitas belum mumpuni, mereka secara kemampuan juga belum memenuhi kriteria, namun mereka secara tidak sadar oleh Anda sematkan pengakuan kepada orang tersebut sebagai leader. Nah, Anda akan mengalami dua kerugian yang paling besar. Pertama adalah perusahaan Anda tidak akan pernah bisa bertumbuh sesuai dengan ekspektasi Anda, bahkan bisa jauh lebih lambat daripada apa yang Anda sudah targetkan dan rencanakan. Dan kedua, yang lebih fatal lagi adalah ketika orang yang Anda sematkan leader tersebut, Anda akui sebagai leader, Anda bahkan memberikan kepercayaan kepada orang tersebut. Tetapi ketika dia mengambil decision yang salah atau dia melakukan hal-hal yang keliru dikarenakan memang orang itu belum mampu dan belum mencapai ya kemampuan ataupun kapasitas yang seharusnya, ya ibaratnya seperti buah itu kalau belum matang ya dipaksa matang ya, kira-kira seperti itu. Nah, Anda itu akan mengalami kerugian yang luar biasa yang kadang enggak terfikirkan. Ya, yaitu apa? Yaitu adalah itu akan dampak kepada perusahaan dan dampaknya juga kepada personal Anda. Ya, jadi untuk teman-teman pemilik bisnis, hal ini perlu sebagai notes yang jelas ya. Karena kenapa? Karena ketika Anda salah menyematkan kata leader kepada orang-orang tertentu, maka itu efeknya bukan kepada orang itu saja, tetapi kepada perusahaan Anda. Dan yang lebih fatal adalah orang-orang di bawah Anda juga akan melihat Anda secara nggak langsung sebagai leader yang tidak tepat. Nah, berbicara fixed mindset leader, ya, apa dampaknya terhadap perusahaan? Nah, pertama kita harus paham dulu, fixed mindset leader adalah, pertama, mereka itu punya ciri-ciri, mereka itu adalah orang atau pemimpin yang modelnya not trust. Dan mereka itu insecure. Mereka itu takut orang di bawah mereka itu pintar. Mereka itu tidak mudah percaya dengan orang. Padahal kita tahu bahwa teman-teman, sebuah organisasi tidak akan pernah bisa maju dan bertumbuh hanya karena satu orang. Ya, jadi kalau kita dipimpin oleh fixed mindset leader, ya, yang tadinya not trust dengan orang, ya, gampang sekali menjudge, ya, nah tidak percaya dengan orang-orang yang ada di bawahnya dan juga merasa insecure, ya, merasa nggak aman, merasa nggak nyaman kalau orang-orang di bawahnya itu pintar. Sehingga fixed mindset leader ini dengan pola pikir seperti itu dan mental seperti itu, mereka itu tidak akan pernah mau mendukung dan setuju untuk timnya itu maju lebih baik. Dan mereka akan selalu mempunyai alasan yang klasik sekali. Salah satunya adalah, wah kalau orang nanti di bawah lebih pintar dan hebat, wah ini orang akan jadi kompetitor.
Atau ini orang akan pindah ke perusahaan kompetitor. Wah, ini orang akan berkompetisi dengan saya. Nah, bla 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 dan bla. Nah, percayalah teman-teman, ketika fixed mindset leader dengan mental dan cara berpikir seperti ini, apa yang terjadi? Jika Anda bekerja dipimpin oleh fixed mindset leader yang seperti ini, jelas Anda akan rugi waktu, ya, Anda akan rugi energi, dan Anda tidak akan mengalami sebuah pertumbuhan yang dahsyat dalam prestasi, karir, dan pekerjaan Anda. Dan organisasi jelas akan sangat rugi, karena kenapa? Karena ingat, esensi sebuah bisnis adalah bagaimana supaya bisnis itu benar-benar, ya, semua orang-orang di dalamnya, sumber daya manusianya di dalamnya bisa bekerja secara sistem, dan esensi bisnis di balik itu adalah bagaimana bisnis itu bisa menjadi autopilot. Bagaimana bisnis itu bisa menjadi bertumbuh besar, ya, dengan orang-orang yang profesional yang ada di dalamnya. Dan hal ini jelas tidak akan tercapai, teman-teman. Fixed mindset leader, ya, yang kedua, mereka adalah orang yang tidak akan pernah mau belajar dan bertumbuh. Karena cara berpikir mereka average, rata-rata. Ya, mereka akan selalu menciptakan alasan-alasan untuk tidak belajar dan tidak belajar, dan mereka adalah orang yang tidak akan pernah mau beradaptasi. Padahal ada istilah dan quotes yang sangat bagus, orang sukses adalah orang yang memang selalu bisa beradaptasi dengan atau dalam segala situasi. Alias adalah fleksibel, itu selalu saya katakan. Jadi misalkan contoh saja, di zaman saat ini, sekarang kita mengalami pandemi COVID-19. Jelas, bisnis kita juga harus beradaptasi. Cara kita juga, strategi kita juga harus beradaptasi. Kita harus bisa fleksibel. Kalau kita menggunakan metode, cara, strategi yang sama, kita tidak akan pernah bisa survive. Bahkan bisnis kita akan hancur. Bahkan lebih buruk lagi, ya. Nah, jadi fixed mindset leader yang kedua, mereka tidak akan pernah belajar. Mereka tidak akan pernah bertumbuh karena mereka merasa itu tidak penting. Ya, dengan alasan apapun yang mereka ciptakan. Ya, alhasil, mereka tidak akan pernah bisa menciptakan orang-orang yang di bawahnya yang memang berkualitas. Karena kenapa? Karena mereka tidak bertumbuh, kemampuan mereka akan tetap sama, cara berpikirnya tetap akan sama, dan mereka tidak mungkin bisa menciptakan orang-orang yang bisa di bawahnya, di dalam timnya itu benar-benar berkualitas, benar-benar bisa diandalkan untuk jangka panjang untuk perusahaan. Ya, bagaimana mungkin teman-teman jika di atas tidak berpikir perlu untuk bertumbuh, di bawahnya dia bisa mengharuskan orang-orang di bawah mempunyai pemikiran yang berbeda? Jelas tidak bisa, teman-teman. Maka jelas ketika kita bekerja dipimpin oleh fixed mindset leader ini, kita sudah bisa membaca bagaimana nasib kita secara pertumbuhan baik mental kita dan juga masa depan kita di perusahaan atau organisasi tersebut. Dan kalaupun teman-teman misalkan apa yang saya sampaikan ini Anda merasa, oh sepertinya saya punya ciri-ciri seperti itu. Nah, saran saya adalah teman-teman, sahabat sukses harus percaya bahwa organisasi tidak hanya membutuhkan satu orang untuk bisa menjadi organisasi yang bertumbuh sehat dan makin sehat ke depannya. Kita membutuhkan tim, kita membutuhkan super tim, so kita harus belajar, ya. Dan tidak boleh berhenti belajar. Jika leadernya berhenti belajar, berhenti bertumbuh, jelas timnya juga akan sama. So, maka kita harus keluar dari circle tersebut dan kita harus menciptakan circle yang baru. Kita harus keluar dari pola pikir yang sebenarnya mengubur kita, mengkungkung kita dan membuat kita tidak maju dan bahkan merugikan kita lebih banyak lagi, ya. Dan kita harus menciptakan hal-hal yang baru yang jelas lebih bermanfaat dan pola pikir yang memang sedikit berbeda, yang tentunya bermanfaat, teman-teman. Oke, yang ketiga, ya teman-teman sahabat sukses, fixed mindset leader ya adalah model leader yang hanya menciptakan pengikut. Mereka tidak akan pernah ya gaya berpikirnya seperti kalimat pemimpin melahirkan pemimpin, pemimpin menciptakan pemimpin, bukan pengikut. Tidak bakal, teman-teman. Karena kenapa? Kita balik lagi ke nomor satu, mereka punya insecurity yang tinggi, mereka not trust. Dan mereka tidak akan pernah bisa berpikir memberdayakan orang. Ya, sering sekali orang-orang yang kerja dengan mereka itu alhasil stres. Terkadang diberikan target tapi tidak ditunjukkan cara yang lebih baik, cara yang lebih efektif, dan strategi yang lebih tepat bagaimana untuk mengerjakan.
Ya, mereka itu biasanya ya cara berpikirnya adalah ya sudah saya memerintah saja. Ya, intinya apa yang saya inginkan harus seperti itu. Nah, ini adalah gaya kepemimpinan zaman dulu, teman-teman. Di zaman saat ini tidak bisa. Memberdayakan orang tidak bisa dengan cara dan strategi ataupun dengan style seperti itu. Nah, fixed mindset leader, ya, mereka itu hanya bekerja sekali lagi menciptakan pengikut dan bukan menciptakan leader atau pemimpin. Nah, kalau ada orang kita atau jenderal-jenderal kita di dalam tim kita, ya, di dalam organisasi kita, bisnis kita, adalah model seperti ini, jelas dapat dipastikan organisasi kita akan kesulitan bertumbuh. Karena kenapa? Karena idealnya sebuah bisnis akan bertumbuh kalau terjadi regenerasi di dalam bisnis tersebut atau organisasi tersebut. Ya, artinya orang-orang kita mengalami pertumbuhan. Jadi terjadi regenerasi, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat sukses, ya, kadang kita berpikir meng-hire, mencari orang yang pintar, orang yang hebat, orang yang sudah berpengalaman, yang kita anggap mumpuni, ya, untuk join di dalam tim kita, untuk bekerja di organisasi kita, memang adalah cara yang lebih hemat biaya, ya, cara yang lebih efektif, cara yang lebih praktis, ya. Tetapi kita harus sadari satu hal, terkadang ya banyak sekali orang ataupun pemimpin yang tidak sadar ataupun pebisnis yang tidak sadar, ya, apakah perusahaan Anda, ya, segala sesuatunya baik sistem dan lain-lain sudah cukup mendukung dan sudah memang bisa mensupport orang tersebut untuk bekerja secara efektif sehingga orang itu bisa mengeluarkan potensi dia secara maksimal di dalam organisasi Anda, ya. Dan saya selalu mengatakan terkadang banyak sekali pebisnis yang nggak sadar. Mereka meng-hire, mereka justru mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Meng-hire orang yang pintar, berpengalaman, tentunya dengan biaya dan cost yang lebih besar, ya. Tetapi mereka tidak akan bisa menunjukkan kepintaran mereka, bahkan sebaliknya akan menjadi merasa bodoh jika bekerja di perusahaan kita yang sebenarnya segala sesuatunya baik sistem dan lain-lain belum cukup mensupport untuk hal tersebut. Nah, jadi ini kadang tidak diperhatikan sehingga tidak disadari oleh banyak pebisnis. Alhasil hitung-hitung mereka mengalami kerugian baik secara materi dan waktu juga yang jauh lebih banyak lagi dan lebih besar lagi. So, ini adalah sebenarnya salah satu hal yang perlu juga kita perhatikan. Nah, teman-teman, sahabat sukses, kalau saya secara pribadi selalu mengatakan bahwa semua orang itu sebenarnya bisa diberdayakan. Ya, kadang fixed mindset leader mereka itu tidak bisa dan tidak mampu, ya, untuk mengenali apa kelebihan orang-orang yang ada di dalam tim mereka. Karena semua orang saya percaya punya kemampuan dan kelebihan masing-masing yang terkadang mungkin dibungkus oleh, ya, hal-hal yang terkadang kita nggak sadari. Dan kita karena nggak mampu dan nggak punya tidak punya kemampuan, ya, kita nggak tahu bagaimana caranya, kita alhasil tidak bisa melihat nilai-nilai lebih dari tim kita, ya. Nah, jadi alhasil menyebabkan kita mungkin, ya, tidak tahu bagaimana cara memberdayakan orang-orang kita. Bagaimana mengangkat level mereka, bagaimana meningkatkan kemampuan kapasitas mereka, bagaimana caranya untuk mengeluarkan potensi mereka. Dan yang lebih buruk adalah, secara nggak sadar kadang fixed mindset leader, mereka justru yang alhasil secara nggak sadar melimitasi kemampuan tim mereka sendiri ataupun karyawan-karyawan, orang-orang yang ada di organisasi mereka. So, mari kita bergerak, kita belajar untuk mengenali tanda-tanda seperti ini. Nah, dalam video ini, saya membahas secara singkat tentang poin-poin ini, teman-teman, agar kita sama-sama bisa memperhatikan kalau kita mau bertumbuh lebih dahsyat, organisasi kita mau lebih sukses, organisasi bisnis kita mau maju lebih dahsyat lagi, maka kita harus tinggalkan circle ini. Alias kita harus tinggalkan cara berpikir ataupun mental seperti ini. Nah, kita harus beralih ke growth mindset leader, bukan lagi fixed mindset leader. Karena ingatlah, dengan metode seperti ini dan pola pikir bahkan mental seperti ini, kita hanya membuang waktu dan menciptakan kerugian demi kerugian dari waktu ke waktu, baik secara materi, baik secara energi, baik secara waktu yang kita nggak sadari sampai hari ini. Ya, so bertindaklah. Semoga bermanfaat dalam video singkat ini untuk teman-teman. Kita akan jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dan sekali lagi, pastikan Anda subscribe link ini, aktifkan loncengnya agar setiap saya mengupload video-video baru, teman-teman akan mendapatkan informasi ataupun notifikasi secara otomatis dari YouTube, ya. Nah, jangan lewatkan
Dan teman-teman jaga kesehatan Anda, sahabat sukses semua. Saya Victor Chen. Salam sukses luar biasa dahsyat.